puji hari ini, amen. More of you, God, less of me. 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 Let's go, church. Cinta seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu, sedang hidupku untuk memuliakanmu, pemilik mutlak hidupku. Oh, 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 pemilik mutlak hidupku. Oh, oh, oh. Semua kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Dan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku. Jadikan ku alat bagimu, untuk memuliakan namamu. Jesus, 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 Jesus. Berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kau yang kekal untuk selamanya. Semuanya, kau yang kekal untuk selamanya. Kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku. Jadikan ku alat bagimu, untuk memuliakan namamu. Come on, we declare it together. More of you, God bless. Amen. More of you, God bless. Hallelujah. More of you, God less of me. More of you, God less of me. More of you, God less of me. More of you. More of you, God less of me. More of you, God less of me. More of you, God less of me. Come on, declare. More of you, God. Amen. More of you, God less of
istiharkan kuasa nama-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Thank you Jesus. Tidak ada nama lain di dalam dunia ini yang lebih berkuasa melebihi nama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Hari ini, saat ini, apapun situasi di dalam hidup, mari kita declare the name of Jesus. The power of the name akan bekerja luar biasa. Thank you Jesus. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, Amen. shine through the shadows, burn like a fire. Thank you, Jesus. Just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Amen. To every soul held captive by depression, we speak Jesus. I speak Jesus. Come on, we sing the name of Jesus, Your name is power. declaring Your name is healing. Amen. Your name is Your name. life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout Jesus. Jesus from the mountain, Amen. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my
Kami terima kuasa nama-Mu Tuhan. Over every sickness there will be healing, oh God. We speak the name of Jesus over every fear and anxiety. Terjadi freedom di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kuasa nama-Mu Tuhan. Jesus, I need You every moment. I need You here now. This grace both had sing out Your praise forever. Come on, sing it together. I need You every moment. I need You here now. This grace Lord had sing out Your praise forever. Jesus, yeah, Jesus, we need You every moment. Oh, we need You. Amen. Your praise forever. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember Your mercy, oh yeah. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need You. Come on, lift up your hand. Lift up your hand and say, I need You, Jesus. This grace what has seen Your praise forever. Come on, one more time. Jesus, I need You every moment. I need You here now, God. Your praise forever. Hallelujah. Thank You, Jesus. Thank You, Jesus. Give Him shout of glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank You, Lord. Katakan kepada diri kita sendiri bahwa saya harus berakar kuat. Ya, Yesus mengajar kita betapa pentingnya berakar kuat itu. Ya, coba saat ini kamu katakan, saya harus berakar. Katakan pada diri sendiri, saya harus berakar.
Tambah lagi di dalam Tuhan. Mari kita lihat dalam Yesaya 27 ayat 6. Yesaya 27 ayat 6 menyatakan begini. Pada hari-hari akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ya, Yakub orang yang sama tadi, yaitu Israel. Di sini dikatakan Yakub akan berakar, Israel akan berkembang. Jadi tahukah saudara, apakah sebenarnya maksud nama Yakub ini? Mungkin tidak pernah terfikir dalam pikiran kita. Yakub bukanlah nama yang baik sebenarnya, tidak membawa makna yang baik. Yakub sebenarnya berarti penipu. Ya, penipu. Itu makna kiasan dari memegang tumit seseorang. Ya. So dalam Kejadian, kalau kita lihat dalam Kejadian 32 ayat 22 hingga 31, kita melihat dia menipu bapaknya Ishak untuk memperolehi berkat anak sulung. Ya. Yang membuat Esau kakaknya berang. Ya, sakit hati kepadanya, marah kepadanya. Jadi kisah penipuan itu telah menjadikan dia seorang pelarian di negeri asing. Ya, jadikan Yakub seorang pelarian. Diringkaskan cerita, Allah mengubah namanya menjadi Israel kerana dia telah berjaya bergumul melawan Allah dan manusia. Dia menang. Ya, dari mana dari nama penipu dia menjadi pejuang yang menang. Itulah maknanya Israel. Israel adalah pemenang. Okey? So Yesaya 27 ayat 6 tadi menyatakan bahawa Yakub akan berakal. Kemudian setelah Yakub berakal, Israel yang sebenarnya orang yang sama pun akan berkembang. Nah, pada hari ini kita dapat melihat bagaimana Israel dan keturunannya berkembang dan bertunas memenuhi muka bumi dengan hasilnya, saudara. Di hari ini kita dapat melihat bagaimana Israel telah menjadi sebuah negara maju dan menguasai hampir semua bidang di dunia ini. Baik bidang ekonomi, teknologi, ketenteraan dan sebagainya. Tidak dapat kita nafikan. Dunia pun tidak dapat menafikan sekarang ya bagaimana Israel menguasai segala-galanya. Walaupun mereka negara kecil, penduduk hanya 15 juta orang, kalau berbanding dengan negara-negara besar yang lain, ya, mereka adalah sebuah kuasa besar yang amat ditakuti, sangat maju dan luar biasa. Saya percaya Tuhan telah bekerja di sana. Ya, sekarang kita sendiri telah melihat bagaimana Israel sudah pun berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Ya, jadi hasil buah yang manis. Ya, buahnya manis. Kenapa? Karena Yakub yang dulunya mahu berakar. Dan sampai hari ini keturunannya berkembang dan bertunas dan memenuhi bumi dengan hasil berkatnya. Wow. Katakan, saya mahu berakar. Saya mahu berakar. Saya harus berakar di dalam Tuhan. Amin, saudara. Baiklah. Mari kita melihat kepada Kolose, kembali lagi kita lihat kepada Kolose 2 ayat 7. Okey, berakar itu untuk tumbuhan, tetapi kenapa pula kita diminta untuk berakar? Tuhan pasti mahu kita belajar bagaimana akar itu berfungsi kepada pokok induknya. Kerana akar itu merujuk kepada kedalaman sebenarnya. Dan kita harus mempunyai kedalaman. Apa maksud dia kedalaman, saudara? Yang dinyatakan Kolose 2:7 tadi, ayat 7 tadi, kita hendaklah berakar. Kita harus berakar. Ya, kenapa? Kerana akar itu sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Kerana ia tertanam di dalam tanah. Nah, artinya kita tidak boleh menjadi orang Kristian yang cetek. Cetek di sini maksudnya yang dangkal. Ya, mari saudara, di saat ini, di hari ini, minggu ini, bulan ini, di tahun ini, mari kita tingkatkan kedalaman kita, saudara, di dalam Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Yang percaya katakan amin, saudara. So, mempunyai kedalaman ini membawa makna yang penting sekali dan ini merupakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kita juga boleh belajar tentang kedalaman ini dalam Lukas 5. Boleh belajar dalam Lukas 5 ayat 4 tentang Simon Petrus dan murid-muridnya menjala di danau Genesaret. Okey. So Lukas
Pasal 5 ayat 4 menyatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Jadi ayat 6 menyatakan, setelah melakukannya, mereka mendapat ikan yang banyak sekali. Dan ayat 8 menyatakan, setelah melihat kejadian itu, Simon Petrus pun tersungkur di depan Yesus dengan penuh kerendahan hati sambil mengaku dirinya sebagai orang berdosa, saudara. Nah, mendengarkan dan melakukan apa yang Yesus mahukan, dia lakukan menyebabkan Petrus memperolehi berkat yang luar biasa, dan dalam masa yang sama, sikap Petrus sendiri juga benar-benar berubah daripada yang sebelumnya. Ya, Petrus bukan saja mendengar arahan, tetapi dia juga terus melakukannya dengan tanpa membantah atau bersungut-sungut. Jadi bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita selama ini melakukan pelayanan kita seperti mana yang Simon Petrus lakukan? Ia memperdalami hubungan. Ia melakukan sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan, pergi ke tempat yang dalam. Ya, jadi kita, saudara, harus memperdalami hubungan kita dengan Kristus untuk menjadikan hidup kita diubah dan berubah, saudara. Karena itu tandanya kita sedang berakar dan dibangun di dalam Tuhan, saudara. Ya. Jadi Petrus berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak. Saat itulah berlaku perubahan dalam hidup Petrus sebenarnya yang dahsyat dan ajaib. Ya, ingat saudara. Ingat beberapa perkara ini. Setan tidak takut kalau Anda tiap-tiap minggu datang ke gereja. Ya, dia tidak takut kamu selalu datang ke gereja. Setan juga tidak takut berapa tahun engkau sudah menjadi orang percaya ataupun orang Kristen. Tetapi apa yang setan takut? Setan takut kalau kita semua mahu mendalam dengan Tuhan, mahu berakal dengan Tuhan. Kenapa? Kerana hanya orang Kristen yang mendalam kuat dan berakar kuat di dalam Tuhan, hidupnya tidak akan tergoyahkan. Iblis tidak mampu menggoyahkan hidup seseorang itu apabila orang itu berakar. Okey? Itu dia, memperdalami hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Apakah makna lain berakar itu, saudara? Makna lain yang seterusnya adalah kegigihan. Punya kegigihan. Jadi punya kegigihan itu maksudnya apa? Nah, kalau kita melihat bagaimana akar, bila ia bertumbuh, ia bukan sekadar bertumbuh. Sesuatu akar itu tidak pernah berhenti untuk terus menerobos dan mendalami sampai jauh ke dalam tanah. Semakin lama, semakin tua, akarnya semakin menjadi, semakin banyak cabangnya, dan semakin dalam ia menerobos ke dalam tanah. Itu melambangkan kegigihan. Jadi kalau akarnya terkena benda keras sekalipun, contohnya seperti batu, sekalipun, ia tidak akan berhenti untuk terus menerobos. Dia akan mencari jalan lain sampai dapat menembusi halangan itu. Ya, sehingga ia sampai ke sumber yang dia perlukan, yaitu air, dan sumber itu adalah sumber kehidupan bagi dia. Ya, sampai jauh masuk dalam tanah, kegigihan. Nah, saudara, mengikut Yesus memang banyak tentangan, banyak halangan, ya, sangat banyak. Jadi kita lihat bagaimana dua orang buta, contoh, berseru pada Yesus dan meminta disembuhkan. Kita boleh lihat dalam Matius 20 ayat 30. Ya, ada dua orang buta disembuhkan di situ. Dalam Matius 20 pasal 20 ayat 30 itu menyatakan bahawa kita melihat di situ ada orang mau disembuhkan. Tetapi yang berlaku adalah anak-anak murid Yesus pula memarahi mereka. Jadi di sini siapakah yang menghalangi yang buta itu, Bartimeus, ya, untuk disembuhkan Yesus? Malah pengikut Yesus sendiri. Tetapi Bartimeus tetap berteriak dan tidak mahu berhenti. Yesus, anak Daud, sembuhkan aku. Ya, dia berteriak. Dia tetap gigih untuk panggil Yesus. Sampai Yesus berhenti dan memanggilnya. Kata Yesus, panggil dia. Dan mujizat terjadi. Jadi di sini, saudara, kita belajar pada hari ini, saudara, banyak orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Ya, banyak hamba Tuhan yang menjadi batu sandungan. Dan tidak kurang juga banyak gereja-gereja yang menjadi batu sandungan. Dan yang penting di sini, saudara, ya, kalau kita mahu berakar, jangan izinkan batu sandungan menghentikan Anda untuk terus bertumbuh dan ikut Yesus. Harus punya kegigihan. Katakan amin, saudara. Katakan amin.
Ya. Dan jangan pula kita menjadikan diri kita sebagai batu sandungan kepada saudara-saudara kita yang lain di dalam Tuhan. Okey? Jadi apa artinya berakar? Jadi berakar secara ringkasnya mempunyai hubungan dengan sumber. Saya bagi satu contoh pokok. Mungkin minggu lepas kita mendengar si Salib ada juga menjadi memperingatkan kita ataupun berkongsi tentang pokok, ya. Tapi saya imbas saja, seperti pokok kurma contohnya, mempunyai akar yang panjang sampai ke tempat sumber yang diperlukan, iaitu air. Maka mereka ataupun pokok itu akan hidup subur dan menghasilkan buah. Nah, begitu juga dengan orang percaya yang terus berakar dengan gigih, yang akhirnya mereka ketemukan sumber segala berkat, yaitu Yesus, yang menjadikan hidup mereka diubah dan berubah sehingga mereka tidak akan kehabisan sumber itu dan memberi buah serta menjadi berkat kepada banyak orang. Ya, jadi persoalannya, bagaimana kita bisa berakar? Bagaimana kita boleh berakar, saudara? Jadi untuk kita terus berakar, kita harus mengetahui beberapa rahsia. Jadi saya akan kongsikan 3 rahsia untuk kita terus berakar yang harus kita kerjakan. Okey, apakah rahsia untuk bisa berakar dan dibangun dalam Kristus? Jadi ada 3 rahsia besar yang harus kita ketahui, saudara. So yang pertama, kita harus cabut akar yang salah. Cabut akar yang salah di dalam hidup kita. Kenapa? Apakah akar yang salah itu? Nanti kita dengarkan, ya. Karena kalau akarnya salah, apapun yang tumbuh di atasnya juga akan salah. Jadi pertanyaannya, akar yang salah itu apa? Ada sesuatu yang harus kita periksa dalam hidup kita. Kita kena semak diri kita. Jangan kita selalu melihat kepada orang lain. Lebih baik kita semak diri kita, apa yang bagus dalam diri kita kongsi dengan orang lain. Jangan kita jangan kita kongsi, kita semak diri kita kongsi yang tak bagus dengan orang lain. Okey? Jadi ada sesuatu yang harus kita semak dalam diri kita. Jadi apa saja akar yang salah dalam hidup kita, kita harus mencabutnya dari hidup kita. Ya, kita harus mencabut akar apa dia? Salah satu daripadanya adalah akar kutuk. Cabut akar kutuk, katakan cabut akar kutuk itu pada diri kita sendiri. Sama ada kita masih di bawah kuasa kegelapan ataupun tidak, kita sudah dilepaskan, ya. Tapi perkongsian kita pada hari ini, kalau masih ada akar kutuk, kita cabut akar kutuk itu dari kehidupan kita, ya. Jadi ingat, apa yang terjadi, yang kita alami pada hari ini tidak terlepas dengan apa yang dilakukan pada masa lalu, ya. Nah, dikatakan adanya berkat keturunan juga. Nah, namun ada juga dikatakan kutuk keturunan. Nah, Alkitab ada menjelaskan terutama mereka yang terlibat dengan penyembahan berhala atau yang pernah membuat perjanjian dengan setan, seperti ilmu bela diri, ilmu pemanis atau pelaris dan sebagainya. Hati-hati, saudara. Ya. Jadi Alkitab mengatakan bahawa perbuatan seperti itu akan membawa kutuk keturunan kedua, ketiga dan sampai keempat. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar bertobat dan percaya pada Yesus yang menjadi segala sumber berkat, maka mereka bukan saja akan menerima berkat keturunan kedua, ketiga dan keempat, tetapi juga akan menerima berkat selama-lamanya. Ya, berkat selama-lamanya. Kita melihat bagaimana Israel semakin diberkati sampai hari ini, saudara. Baiklah, harus kita ingat bahawa kutuk keturunan itu juga ada macam-macam. Ada macam-macam. So paling minimum yang dapat kita dapat kita ketahui, sekurang-kurangnya ada 5 jenis kutuk keturunan ini. Ya, ini berdasarkan pelayanan, pengalaman dan rujukan kita di dalam firman Tuhan. Ya. So yang pertama adalah kutuk ekonomi. Kutukan ekonomi. Ya. Ini dapat kita lihat apabila satu-satu keluarga itu mereka terus-menerus hidupnya melarat. Walaupun mereka bekerja keras atau mereka melakukan bisnes yang sangat maju pada mulanya, contoh. Dan di ujungnya mereka mengalami bankruptcy. Nah, jadi tanda-tanda itu menunjukkan
adanya kutukan ekonomi di dalam keluarga tersebut, dalam keluarga besar itu. Ini mungkin disebabkan oleh kerana mungkin datuk nenek moyang mereka satu ketika dahulu pernah meminta sesuatu yang menjadikan mereka supaya mereka berhasil untuk mendapatkan sesuatu, tapi bukan daripada punca yang benar ataupun yang betul, tapi mereka mendapatkannya dari punca yang salah, iaitu daripada iblis ataupun setan. Nah, ada juga kita mendengar dukun-dukun ini yang sudah percaya kepada Yesus, ya, bekas-bekas dukun yang pernah percaya kepada Yesus, mereka pernah berkata bahawa iblis ataupun setan dia tidak pernah memberi orang kaya, dia tidak pernah memberi berkat kepada manusia. Sebaliknya dia hanya mengalihkan berkat itu sebenarnya, ya, ataupun kekayaan orang itu. Jadi bagaimana caranya? Siapa tahu? Ada orang tahu kan? Bagaimana iblis mengalihkan berkat seseorang kepada orang lain? Okey. Contohnya begini. Okey. Hari ini kalau orang itu meminta kekayaan daripada iblis ataupun daripada setan, maka orang itu akan menjadi kaya. Ya. Dia akan menjadi kaya. Tetapi kekayaan itu ataupun berkat itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya adalah daripada anak cucu cicitnya yang belum lahir nanti. Ya, maka apabila sampai kepada anak cucu cicitnya, keturunannya seterusnya, nanti apabila mereka sudah ada di dunia ini, segala kekayaan yang sepatutnya mereka dapat sudah diambil, sudah dipindahkan oleh iblis. Ya, sebab kekayaan dan berkat mereka sudah dipindahkan kepada datuk nenek moyang mereka dulu yang meminta-minta, ya, supaya menjadi kaya, supaya menjadi kaya pada masa itu. So dalam hal ini, ya, pernah tak kita melihat bomoh-bomoh meminta kekayaan dari setan? Saya percaya tidak pernah. Kenapa, saudara? Kenapa iblis? Bukan iblis. Kenapa bomoh tidak meminta kekayaan daripada iblis? Sebab mereka tahu rahsianya. Sebenarnya kekayaan itu adalah kekayaan keturunan-keturunan kita, dia sendiri, ya, ataupun kita sendiri. Jadi jangan salah meminta. Setan hanya mahu mengerjakan kutuk, dia mencuri berkat dan menghancurkan hidup manusia sahaja. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya yang mengenal kebenaran, kita harus hati-hati, saudara. Ya. Nah, kalau kita melihat ada bomoh yang kaya sekalipun, bukan kerana mereka meminta daripada iblis ataupun daripada setan, tetapi kerana mereka menipu sesetengah orang yang memerlukan khidmat mereka dengan bayaran yang tidak munsabah dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang yang tertipu dan ditipu ini. Ya, nah hati-hati, saudara. Karena mereka sebenarnya adalah ejen-ejen dan saluran-saluran iblis ataupun setan di dunia ini untuk menyesatkan manusia, ya, untuk menyesatkan manusia. Nah, itu kutuk yang pertama. Nah, kutuk yang kedua ialah kutuk kesihatan. Ini masih dalam kutuk keturunan, tapi kutuk kesihatan. Nah, kutuk kesihatan ini juga dapat kita lihat dalam keluarga yang besar itu. Ya, banyak orang dalam keluarga itu mungkin dari keturunan contohnya datuk nenek mereka, ya. Yang dulu-dulu tu dalam keluarga orang itu banyak yang mengalami penyakit yang sama. Ya, kamu tahulah, tidak perlu saya sebutkan apakah penyakit-penyakit yang sama itu yang diturunkan kepada anak mereka, kepada cucu mereka, kepada cicit mereka. Kita pernah mendengar orang berkata, "Oh, datuknya dulu pun mengalami penyakit yang sama. Neneknya dulu pun mengalami penyakit yang sama." Jadi ini kita dapat melihat sakit yang sama itu diturunkan kepada anak cucu mereka dan seterusnya. Ya, jadi kutuk kesihatan ini harus kita putuskan, harus diputuskan melalui pelepasan. Ya, jadi yang ketiga itu ada masalah keluarga. Masalah keluarga ini memang banyak terjadi. Ya, misalnya kalau kita selalu melihat ada orang yang sudah tua ataupun yang mau mencari jodoh, okey, tetapi sampai hari ini pun belum lagi, ya. Belum lagi mendapat jodoh, ya. Tapi banyak di dalam keluarga itu mengalami masalah seperti itu, saudara. Ya. Maksudnya di dalam keluarga itu mengalami banyak orang susah untuk mencari jodoh, ya.
Ada di dalam keluarga itu sampai 2-3 orang tidak kawin-kawin, tidak ada pasangan dan sebagainya. Ya. Jadi masalah seperti begini mereka ada kalanya juga orang suka kepada mereka, tetapi mereka pula tidak suka kepada orang itu. Ataupun mereka suka kepada orang itu, tetapi orang itu pula tidak suka kepada mereka. Ya. Jadi masalah ini sebenarnya ada kaitan dengan masalah keluarga, ya, kutuk di dalam keluarga itu. Jadi banyak orang kawin cerai juga menjadi masalah juga, ya. Ada juga yang jatuh dalam perzinahan, ya. Kita melihat dalam keturunan itu banyak yang jatuh dalam perzinahan. Ini juga masalah dalam kutuk keluarga yang harus kita putuskan. Karena kenapa? Karena ini akan menghalang seseorang itu untuk terus berakal, saudara. Ya. Nah, kenapa orang itu sukar untuk mendapat pasangannya? Sebab dulu-dulu mungkin datuk neneknya pernah mengamalkan ilmu guna-guna, pemanis. Ya, ada orang guna pemanis di sini. Siapa ada sejarah menggunakan pemanis, sehingga ramai orang menyukai mereka. Ya, dan ini menjadikan anak cucunya suka mendapatkan pasangan atau jodoh mereka. Kemudian di hari apabila anak-anak cucu mereka sampai lahir ke dunia ini menjadi dewasa, ya mereka susah nak mencari pasangan karena sudah dikebas oleh orang tua mereka dahulu itu. Itulah cara iblis bekerja, saudara. Ya, so itu mereka susah mencari pasangan karena dia sudah kutukan itu belum diputuskan. Orang dulu menggunakan guna-guna pemanis, ya. Ini bahaya, saudara. Ya, ada yang mengalami masalah-masalah suka mencari jodoh ini sampai mereka tua pun tidak dapat jodoh. Sangat kasihan, saudara, ya. Kemudian masalah ataupun kutuk yang keempat pula adalah kutuk yang mengalami masalah emosi. Ada juga, ya, yang menyebabkan emosi. Contohnya mengalami stres yang hebat. Tapi kalau kita seorang-seorang mengalami stres bukan bermakna kita mengalami kutuklah, tidak, ya. Maksudnya adalah di dalam keluarga itu banyak masalah seperti ini, ya. Mereka alami, datuk nenek mereka dulu pernah macam itu, ya, saudara mara mereka pernah mengalami itu, ataupun gila yang dan berterusan, ya. Jadi ataupun tidak ada kedamaian dan juga pemarah yang luar biasa, ya. Pemarah yang luar biasa. Ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan kutuk yang berkaitan dengan masalah emosi. Okey? Begitu juga yang kelima, contohnya adalah masalah mengalami kematian yang tidak wajar. Okey, kalau kita melihat dalam keluarga itu kadang-kadang umur mereka belum sampai 50. Mereka adik-beradik sudah hilang pergi. Saya pernah melihat mendengar masalah ini dalam satu keluarga itu. Umur mereka rata-rata 50, mereka akan mati. Ya. Mereka meninggalkan dunia ini. Kalau kita lihat latar belakang mereka memang tidak baguslah. Ya, memang tidak bagus, dan kematian mereka juga pun caranya pun tidak bagus, ya. Jadi ini juga ada kaitan dengan kutuk, ya. Kutuk berkaitan dengan masalah kematian yang tidak wajar. Ada juga kes seperti macam bunuh diri juga, ya. Bunuh diri juga, meninggal dalam malapetaka, ya, malapetaka ataupun kecelakaan, ya. Jadi jika ada berlaku satu daripada 5 ini, maka ada akar yang salah, iaitu akar kutuk keturunan yang harus kita cabut dari hidup kita, saudara. Jadi untuk mengatasinya, kita kena mengalami ikut doa pelepasan dan harus mengakui segala dosa kita, saudara. Dosa datuk nenek kita, dan kita harus sujud di hadapan Tuhan. Apabila pengakuan dosa dilakukan dan pertobatan sejati terjadi, maka akan ada pengampunan dari Tuhan yang seterusnya akan menjadikan segala kutuk yang lalu akan diubah, akan diputuskan dan diubah menjadi berkat. Amin, saudara. Nah, belum lagi habis kita, kutukan ini belum habis lagi, ya, masih ada lagi kutukan-kutukan yang lain. Okey, itu tadi baru kutukan keturunan. Ya, seterusnya, saudara. Rahsia yang kedua adalah cabut segala akar cinta akan wang. Itu rahsia yang kedua. Tadi rahsia yang pertama. So, firman Tuhan menyatakan akar segala kejahatan itu apa? Adalah cinta akan wang.
Ya, Alkitab menyatakan bahwa akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Kenapa ramai orang tidak berakar? Kerana ada akar yang salah dalam hidup mereka, yaitu akar cinta akan uang. Jadi cinta akan uang ini mereka maksudnya dalam hidup mereka pikirannya tak ada lain. Dia hanya memikirkan untung ataupun rugi. Itu yang mereka pikirkan siang dan malam, sehingga cinta akan Tuhan tidak lagi menjadi keutamaan di dalam hati mereka, di dalam hidup mereka. Jadi kerana cinta akan uang itu terlalu kuat sehingga dia sanggup melakukan apa saja. Faham-fahamlah, dia sanggup melakukan apa saja semata-mata kerana uang. Sebab itu kita melihat orang begini akhirnya menjadi hamba uang. Jadi ingat, bukankah cinta uang itu adalah akar segala kejahatan. Jadi orang sanggup melakukan apa saja, seperti yang saya katakan tadi, iaitu seperti membunuh kerana uang, sanggup mencuri kerana uang, sanggup menipu kerana uang, sanggup berkelahi kerana uang, sanggup jual dadah kerana uang, sanggup menggadai nyawa kerana uang, sanggup menjual harga diri kerana uang, dan sanggup juga merompak kerana uang. Ya, sebab itulah firman Tuhan katakan bahawa cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Nah, kenapa orang tidak dapat berakar dan bertumbuh, saudara? Karena mereka memiliki akar yang salah. Akar yang salah. Jadi bagaimana kita mencabut akar-akar sebegini? Ya. Jadi kita harus memotong cinta akan uang ini, akar ini di dalam hidup kita. Ya, caranya kita harus belajar untuk memberi. Ingat firman Tuhan katakan, di mana harta kita di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kalau hati kita tidak menempel kepada Tuhan, saudara, bermakna hati kita melekat kepada harta dan kemewahan duniawi ini. Ya, maka untuk kita harus memotong akar yang salah ini dengan melekatkan hati kita, Tuhan, saudara, kepada Tuhan dengan cara memberi dan berkorban. Buatlah persembahan untuk Tuhan, maka hatimu akan melekat kepada Tuhan. Mari saudara, cabut segala akar yang salah ini. Jadi kita harus memberi persepuluhan dan persembahan kepada Tuhan kita. Sebab akar yang salah ini akan, cinta akan uang ini akan menjadikan kita tidak berakal, saudara. Ini akar-akar yang salah, ini akar-akar yang tidak baik. Ini harus kita cabut. Okay. Akar yang salah seterusnya saudara, adalah kita kena cabut akar dosa. Kenapa, saudara? Karena akar dosa, yang tidak selesai dengan pertobatan akan membuahkan murka, iaitu hukuman kepada kita sendiri. Kalau kita mau mencabut akar dosa, kita harus bertobat. Hidup kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Jadi apa lagi akar yang salah, saudara? Nah, akar yang salah seterusnya adalah akar kepahitan. Jadi kita kena cabut akar kepahitan ini dari hidup kita. Ya, akar kepahitan ini contohnya adalah berkaitan dengan kebencian dan dendam. Itu yang paling utama. Kebencian, dendam, iri hati. Ya, seperti tanaman akar. Nah, apabila akar kebencian itu yang tidak mengampuni berakar dalam hidup kita, saudara, nah apa yang akan berlaku? Akar ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat, saudara, yang menyebabkan kesakitan jasmani dan mental kepada kita. Jadi mereka yang memiliki akar seperti ini, mereka dapat kita lihat tanda-tanda dalam hidup mereka. Ya, tidak ada damai sukacita, saudara. Dan ada juga orang berpandangan apabila kita terlalu sakit hati, apabila kita terlalu marah-marah, ia boleh menjejaskan pikiran kita, saudara. Ya, hati kita. Nah, ini boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Ya, kerana apabila kita tidak mengalami damai sukacita dalam hidup kita, kita tidak tenteram. Ya, memang otomatik akan mempengaruhi fizikal kita, kesihatan fizikal kita, saudara. Ya, kerana ini semua merupakan akar-akar pahit yang harus kita cabut. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan, saudara? Jadi kita harus minta daripada Tuhan Yesus supaya hati kita melekat kepada Tuhan, saudara. Ya, kerana kita harus minta kasih Yesus yang akan menjadikan segala yang pahit ini, akar-akar yang pahit ini menjadi manis. Ya,
Dan segala kutuk-kutuk yang tidak bagus ini, akar-akar kutuk ini, yang tidak bagus ini, yang pahit ini, akan diubah menjadi berkat, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi cuba kita semak hidup kita, saudara. Apakah ada akar-akar tadi yang melingkungi hidup kita? Saudara, kalau itu masih ada, selesaikan sekarang. Jangan tunggu lama-lama, ya. Jadi rahasia berakar kuat yang kedua ialah tertanam dengan benar. Ya, katakan pada Tuhan dan diri sendiri, saya mau tertanam dengan benar, Tuhan. Jadi bagaimana kita harus tertanam dengan benar? Ya, kita harus mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan harus tahu nama saja. Jadi bagaimana kita dapat mengenal Yesus secara pribadi? Nah, tidak ada cara lain, saudara. Ya, salah satunya kita mesti mengenal Alkitab dengan lebih mendalam lagi. Ya, saudara, kita harus mengenal Alkitab lebih mendalam biar tertanam dengan benar. Kita akan tertanam dengan benar. Jangan rasa sudah puas dengan firman yang kita tahu. Menghafal saja tidak cukup, tapi harus dipedalami dan diselidiki dan dilakukan. Nah, kalau ada kelas Alkitab, sila ikut. Kalau ada Zoom pun sila ikut. Ya, kalau ada doa syafaat, ikut saja, libatkan diri sedalam-dalamnya, ya, semahu-mahunya. Nah, dari situ kita dapat mengenal Yesus secara pribadi dengan lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena kita sudah menyediakan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Dengan itu kita akan dapat berakar dan dikukuhkan di dalam Dia. Amin, saudara. Ya, dan seterusnya ialah kita harus tertanam di dalam gereja lokal. Harusnya kita ada gereja sendiri, maksudnya, ya, supaya kita tertanam dengan benar. Jadi tertanam dengan benar ini ialah di mana Anda bergereja dan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, di mana Anda diajar dan digembalakan dalam kebenaran. Maknanya setiap kita harus tahu di mana kita boleh bertumbuh dengan dan berakar dengan benar. Ya, nah, kalau kita tidak dapat, andai kata, kalau kita tidak dapat bertumbuh dengan benar ataupun tidak dapat bertumbuh dengan cara yang sepatutnya di sesuatu gereja itu, kita boleh pergi mencari gereja yang di mana kita boleh bertumbuh atau di mana kita boleh berbuah. Tapi bukan bermakna kita harus berpindah randah ke gereja, satu gereja ke gereja yang lain. Tidak. Bayangkan kalau sepohon pokok itu kalau sering tercabut dan dicabut dari satu tempat ke satu tempat, bagaimana dia mau berakar? Yang akhirnya apabila selalu dicabut dari satu tempat ke satu tempat, yang akhirnya akan mati. Ya, apalagi kalau kita, ya. Jadi kita harus bijak mencari di mana gereja, di mana kita dapat bertumbuh. Ya, kita harus tahu di mana kita boleh tertanam dengan benar, saudara. Ya, di mana kita boleh digembalakan, kita boleh dipimpin. Ya, kita boleh bertumbuh. Disitulah kita harus kekal. Disitulah kita harus tertanam. Ya, itu maksudnya tertanam di gereja lokal, ditanam di tempat yang benar. Okey. So rahasia yang ketiga adalah mengalami terobosan. Ini rahasia yang ketiga. Okey, kenapa? Ada tiga rahasia tadi. Yang ini rahasia terakhir. Kerana akar itu tidak akan pernah berhenti. Tetapi ia akan terus menerobos dan menerobos jauh ke dalam tanah sehingga ia menemukan air, iaitu sumber kehidupan. Ya, begitu juga dengan hidup kita, saudara. Kita harus mengalami penerobosan secara rohani. Ya, saudara, secara terus-menerus sehingga kita benar-benar berakal dan bersatu di dalam Kristus. Jadi kita harus mengalami penerobosan rohani ini dalam hidup kita. Jadi kalau tahun lalu contohnya kita tidak pandai berdoa, tahun ini kita kena pandai berdoa. Kalau tahun lepas kita hanya tahu membaca firman Tuhan, tapi tahun ini kita bukan sekadar membaca, bukan sekadar memahami, tetapi tahun ini kita cuba lakukan. Ya, kalau tahun lepas kita hanya mendengar firman Tuhan, tahun ini kita harus berkongsi firman Tuhan. Kita harus berubah. Ya, kita harus mengalami penerobosan di dalam hidup kita. Kita harus bersemangat untuk menginjil. Dulu kita hanya ikut-ikut saja, tapi kali ini kita sendiri boleh turun menginjil keluar. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudara. Ya, kita tidak boleh menjadi jemaat yang ikut-ikutan saja. Jemaat yang ikut-ikutan saja itu seperti pokok yang tidak berakar. Jadi kalau dulu kita hanya menjadi jemaat-jemaat biasa, okey, tahun ini kita ambil iktibar, kita akan melayani, menjadi seorang pelayan dan sebagainya, saudara. Jadi saudara
Tuhan mahu agar kita menjadi orang Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan, maka percayalah kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya saudara, apakah artinya berakar tadi? Berakar artinya adalah kita harus punya hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ya, kita harus punya kegigihan dengan Tuhan dan kita harus punya hubungan dengan sumber kehidupan. Apa rahasia yang berakar kuat tadi saudara? 1, cabut segala akar yang salah. 2, tertanam dengan benar. Dan yang ketiga, terus alami terobosan. Jadi jangan pernah berhenti dalam hidup kita untuk terus mengalami semua ini. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Ya, siapa yang mau berakar, kita harus terus melekatkan hati kita, hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. So, saya berharap Anda semua diberkati dengan perkongsian pada hari ini. So, Tuhan memberkati semua. Shalom. Terima kasih semua karena telah mendengarkan perkongsian daripada saya pada hari ini. Semoga Anda semua diberkati. Haleluya, selesai sudah ibadah online kita pada minggu ini. Kita ada beberapa highlights. Yang pertama ialah Jom Pray Together yang akan diadakan pada setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Link boleh didapatkan daripada leader gereja masing-masing. Yang kedua ialah Tithes and Offering. Anda boleh salurkan persembahan anda secara online transfer ke akaun yang tertera di skrin anda pada saat ini. Jangan lupa untuk kongsikan resit transaksi kepada bendahari gereja cabang masing-masing. Itu sahaja highlights untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Stay home, stay safe. Jumpa lagi minggu hadapan.